Shalom saudaraku, pada hari ke-28 doa puasa 40 hari, maka booster message hari ini akan bicara Yesus sebagai juru selamat. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. Tuhan memberkati. Salam saudaraku, kita punya juru selamat yang luar biasa dalam kita. Yesus namanya, terus percayai dia, terus ikuti dia sampai akhir hidupmu, maka keselamatan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Walau ku harus berjalan kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dia jalan keselamatan kita, terus ikuti dia, terus percayai dia, terus hidup di dalamnya, maka keselamatan bagian dari kita, saudaraku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan, oh, di hidupku. Bosan dengan hidup ini. Saya sudah terlalu banyak menyakiti orang, bahkan saya pernah membunuh. Hidup saya ini tidak bisa berguna untuk orang lain. Yang ada hanya kejahatan yang saya lakukan, yang ada hanya menyakiti orang. Saya bosan dengan hidup ini. Saya terlalu jahat. Lebih baik saya mengakhiri hidup saya daripada saya lebih banyak jatuh dalam kegelapan. Lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Saya akan mengakhiri hidup saya. Saya harus mengakhiri hidup saya. Pak Budi, jangan Pak Budi. Lepaskan saya. Lepaskan. Turun, Pak. Saya mau coba. Begitu, Pak. Kita bicarakan. Kenapa Bapak menghalangi saya untuk mengakhiri hidup saya, padahal saya sudah banyak berbuat jahat. Pak Budi kenapa? Saya sudah bosan Pak dengan hidup ini Pak. Saya banyak melakukan kejahatan, saya banyak melakukan perampokan. Saya bosan, saya merasa tidak berguna Pak dalam hidup ini Pak. Tenang Pak Budi. Ini ada teman-teman saya Pak Budi. Pak Budi, Ya Pak. biarlah Pak Budi mau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah hati Pak Budi itu ada ketenangan. Kalau Pak Budi mau melepaskan
pemikiran-pemikiran kejahatan-kejahatan itu dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, Ya. Apakah saya layak, Pak, untuk diselamatkan, Pak? Padahal ya, dosa saya ini sudah banyak, Ya, kejahatan Pak, yang ya, saya lakukan ya. itu banyak sekali, Pak. Bahkan saya membunuh orang, Pak. Bisa, Pak. Asalkan Pak Budi melepaskan itu semua, tinggalkan semuanya itu supaya Pak Budi terima anugerah yang dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Iya. Ya. Tapi apakah satu nama, Pak? Satu nama Tuhan Yesus. Yang Tapi bisa menyelamatkan. apakah Tuhan itu menerima saya, Pak? Tuhan punya hati untuk menyelamatkan, Pak. Dengan dosa saya yang banyak, kejahatan yang saya lakukan banyak sekali, apakah saya diterima, Pak? Asalkan Pak Budi mengakui kesalahan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Pak Budi pasti akan diselamatkan. Besok Minggu kita ajak Pak Budi ke gereja. Saya bahagia, Pak. Baru pertama kali ini Ya, saya mendengar bahwa Tuhan itu mau menerima saya apa adanya. ya Pak Budi. Saya bersyukur sekali, Pak, karena dari sekian hidup saya jalani ini, saya hanya melakukan kejahatan, Pak. Tapi betul ya, Pak, ya. Betul. Mau menerima saya Ya, ya, apa adanya ya, Pak, ya. Besok Minggu kita ajak Pak Budi ke gereja. Penuh sukacita di sana untuk menerima anugerah itu. Baik, Pak, saya akan Mari. terima, saya akan datang kepada Tuhan. Saya mau mengikuti apa yang menjadi nasihat Bapak. Ya. Oke. Mari, Pak. Mari, Mari, Pak ya. Budi. Shalom saudara-saudaraku, saya percaya hari ini damai sejahtera, sukacita dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup Anda. Saat-saat ini kita masih harus menjalankan prokes yang ketat, terus rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Kenapa demikian? Supaya hidup kita aman, supaya kita tidak terkena penyakit, supaya kita tidak terkena virus yang mematikan. Yang tujuannya adalah supaya kita sehat dan kita selamat. Keselamatan sangat penting dan selalu menjadi dambaan setiap orang, dicari dan diinginkan orang di mana-mana. Ketika orang mengalami sakit, orang tersebut pergi ke dokter berobat supaya bisa sembuh, berusaha sedemikian rupa supaya kembali pulih seperti biasa. Lalu bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda sudah memiliki keselamatan kekal? Jika belum, saudaraku, Anda membutuhkan juru selamat dalam hidupmu. Anda membutuhkan penyelamat dalam hidup Anda. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu artinya adalah bagi Anda, bagi saya, dan bagi semua orang. Siapa dia? Yaitu dia Kristus Tuhan. Dia adalah Yesus. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, saudaraku. Jika Anda percaya kepada Yesus dan Anda menerima Yesus menjadi juru selamat Anda, maka keselamatan sudah ada dalam hidup Anda. Mungkin Anda berpikir hidup Anda penuh dengan dosa. Anda berpikir banyak pelanggaran-pelanggaran yang Anda sudah lakukan, rasanya tidak mungkin terampuni. Tapi percayalah, saudaraku, ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamatmu, ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, maka hidup Anda akan dipimpin oleh Roh. Hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup Anda akan mengalami pemulihan. Mari saudaraku, saat ini ambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam kuku, maka hidupmu akan mengalami terobosan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah Allah penyelamat kami, Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, kuasai hidup kami Tuhan, sehingga kami mendapat keselamatan yang daripada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, selamat berbuka puasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati.